Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubiali, stambuk Q1A119013, kelas ITPA 2019, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel tunggal mikroalga Spirulina platensis. Baik, langsung saja. Apa itu sel tunggal? Sel tunggal adalah produk makanan mengandung protein tinggi yang berasal dari mikroorganisme yang paling umum, yaitu alga jenis Chlorella dan Spirulina. Apa itu protein sel tunggal? Protein sel tunggal merupakan produk biomasa berkadar protein tinggi yang berasal dari mikroba. Mikroba penghasil protein sel tunggal umumnya tumbuh pada limbah yang memiliki unsur karbon dan nitrogen yang biasanya terdapat dalam limbah hasil industri. Komponen utama protein sel tunggal adalah asam amino dan mineral. Apa itu Spirulina platensis? Spirulina sp merupakan Cyanobacteria yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku industri makanan karena mengandung protein sekitar 60-71%, lemak 8%, karbohidrat 16%, lemak 1,6%, klorofil 18%, vicosianin 17%, beta-karoten 20-30%, linolis asid dari total asam lemak. Spirulina juga telah digunakan sebagai suplemen atau makanan pelengkap oleh penduduk Afrika sebagai sumber makanan tradisional. Kandungan nutrisi Spirulina sp yang lengkap terutama protein yang tinggi menyebabkan Spirulina sp memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber protein. Spirulina merupakan mikroalga yang mengandung protein tinggi sekitar 55-70% dan sumber mikronutrien. Spirulina adalah jenis Cyanobacteria atau bakteri yang mengandung klorofil dan dapat bertindak sebagai organisme yang bisa melakukan fotosintesis untuk membuat makanan sendiri. Kondisi hidup Spirulina platensis. Spirulina dapat tumbuh dengan baik di danau, air tawar, air laut, dan media tanah. Spirulina juga memiliki kemampuan untuk tumbuh di media yang mempunyai alkalinitas tinggi dengan pH 8,5-11, di mana mikroorganisme lainnya tidak bisa tumbuh dengan baik dalam kondisi ini. Suhu terendah untuk Spirulina platensis untuk hidup adalah 15 derajat Celcius dan pertumbuhan yang optimal adalah 35-40 derajat Celcius. Apa sih kandungan nutrisi Spirulina itu? Kandungan nutrisi Spirulina yaitu Spirulina memiliki beberapa karakteristik serta kandungan nutrisi yang cocok sebagai makanan fungsional. Protein, asam lemak esensial, vitamin, mineral, dan klorofil, serta vicosianin adalah komponen yang terkandung di dalam Spirulina. Diyakini juga bahwa Spirulina bisa bertindak sebagai produk makanan penyembuh atau obat. Apa sih manfaat Spirulina? Manfaat Spirulina yaitu yang pertama, memperkuat sistem kekebalan tubuh, yang kedua, menjaga kesehatan jantung, yang ketiga, meredakan gejala alergi, yang keempat, mengurangi risiko terjadinya penyakit kanker, yang kelima, menurunkan tekanan darah tinggi, yang terakhir, menjaga kesehatan saluran pencernaan. Cara memproduksi Spirulina yaitu dari Spirulina platensis, kemudian pencucian, setelah itu
netralisasi, kemudian dengan penggilingan, setelah itu dilakukan pengeringan atau spray drying, kemudian dilakukan pengayakan, setelah itu menghasilkan tepung Spirulina platensis sebagai gambar berikut. Kesimpulan bahwa kandungan mineral dalam spirulina berbeda satu sama lain tergantung pada jenis media pertumbuhannya. Secara umum, kultivasi spirulina bisa menggunakan air tawar, air laut, dan payu. Spirulina yang dibudidayakan di air laut mengandung mineral lebih tinggi daripada media air tawar atau payau. Berikut daftar pustaka dari mikroalga Spirulina platensis. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.